Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Senang sekali Kakak Ros bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Walaupun kita masih terpisah, Kakak Ros di sini, adik-adik semua yang ada di rumah, tapi kita tetap bersyukur atas kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan buat hidup kita. Tuhan memelihara kita ketika kita tidur, ketika kita bersekolah, bermain, selalu ada Tuhan menyertai hidup kita. Nah adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial atau tepatnya minggu yang spesial untuk bangsa Indonesia atau bangsa kita. Kenapa, ada yang tahu? Ya, karena minggu ini kita merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kakak harus mau tanya dulu, yang keberapa? Yang keberapa? Betul sekali, yang ke-76 tahun. Jadi oleh karena anugerah Tuhan, bangsa Indonesia telah dimerdekakan 76 tahun yang lalu. Kita juga anak Tuhan dimerdekakan tidak hanya karena kita warga negara Indonesia, tapi lebih kepada kita warga kerajaan surga. Kita diberikan kebebasan, kemerdekaan dari segala dosa-dosa kita. Tuhan yang sama yang memberikan anugerah kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, Tuhan yang sama juga yang memerdekakan kita dari dosa. Siapakah dia? Tuhan Yesus, betul. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita tidak lagi dikutuk oleh dosa. Kita dimerdekakan oleh dosa sehingga kita boleh menjadi warga kerajaan sorga. Hore! Nah adik-adik yang terkasih, hari ini dengan semangat mari kita bangkit berdiri untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ayo semuanya semangat dong. Mari kita muji Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian yang berkata terima kasih. Sama-sama kita ulangi pujian ini ya. Sama-sama kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis sepanjang waktu. Kau angkat aku jadi anakmu, betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapanmu, naikkan pujian syukur bagimu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamatku, ku cinta padamu. Baik, tetap berdiri, kita sama-sama datang di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari yang indah ini. Tuhan memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami boleh kuat, sehat sebagaimana kami ada Tuhan
bersama-sama kami datang beribadah kepadamu, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Walaupun Tuhan, situasi dan kondisi belum memungkinkan untuk kami bisa berjumpa satu dengan yang lain, namun kami percaya bahwa pada pagi hari ini Engkau mempersatukan kami, mempersekutukan kami dalam ibadah penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang membawa hidup kami kepadamu. Kiranya kami datang dengan penuh pengampunan dosa daripada Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan dalam ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Nah, adik-adik tetap berdiri ya. Tetap berdiri, kita tetap semangat. Ini kan minggu kemerdekaan ya. Ayo dong semangat, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi yang berkata, kuat, besar, dan hebat. Siapakah dia? Tuhan kita dong. Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar, dan Tuhan yang hebat. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita ulangi pujian ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke adik-adik yang terkasih, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Tetap berdiri ya. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, saat ini waktunya kita untuk membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian yang berkata 5 roti dan 2 ikan. Sisa 12
akan mendoakan persembahan kita, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap hari kita lakukan segala aktivitas kita. Kita berdoa buat pendidikan kita berdoa juga buat orang tua kita, oma opa, semua orang-orang yang kita kasihi, kita bawa dalam doa. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Doa syafaat dan doa persembahan pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke SPH. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, tunduk kepala, bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus setia menemani kami. 1 minggu yang lalu Tuhan telah menyertai dan melindungi semua anak-anak sekolah minggu di sini, di mana mereka belajar, bekerja, bermain, saat ada di rumah, saat di luar rumah. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka tetap sehat kuat sampai pada saat ini. Bahkan kami bersyukur kepadamu, pada minggu yang lalu teman kami Amalia bersama dengan Clarissa, yang Tuhan boleh izinkan ditambahkan usianya 1 tahun. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan bagi teman kami Amadea bersama dengan Clarissa. Berkati terus teman kami ini dalam pertumbuhan mereka, secara jasmani terlebih secara rohani. Jadikan kedua teman kami ini menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus akan menuntun mereka dan memberkati mereka dalam menjalani umur panjang. Saat ini kami datang bersyukur bahwa Tuhan boleh memberkati orang tua anak-anak sekolah minggu dalam mengerjakan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan, sehingga mereka boleh mengerjakannya dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Dan pada saat ini mereka tetap sehat juga. Dan pada saat ini Tuhan kami datang berdoa, mendoakan akan semua anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka, berkati anak-anak sekolah minggumu yang ada di sini, sehingga boleh dari kecil mereka sampai dewasanya, mereka belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, rajin berdoa, rajin membaca firman-Mu, rajin bersekutu, terlebih menjadi anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan dalam pertumbuhan mereka, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Jadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan rajin dalam belajar, sehingga semua yang sudah dalam bangku pendidikan mulai dari tingkat TK sampai di SMP, mereka boleh berhasil dengan baik, dan mereka boleh tetap semangat, dan apa yang dicita-citakannya akan diraih. Dan berkati segala kebutuhan-kebutuhan mereka, alat-alat tulis menulis, pakaian, biaya-biaya yang mereka butuhkan. Kiranya Tuhan Yesus akan mempercukupkannya, sehingga semua anak-anak kamu di tempat ini boleh tidak terhalang di dalam mengikuti akan pendidikan mereka. Begitupun dengan yang masih kecil, kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga terus bertumbuh menjadi besar di dalam tangan Tuhan sendiri. Berkati para orang tua mereka dalam mendidik, mengarahkan anak-anak kekasih mereka ke jalan kebenaran Tuhan. Berkati mereka dalam berbagai tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan, baik di rumah, di kantor, dan dimanapun. Buatlah semuanya berhasil dengan baik, sehingga lewat itu berkat-Mu mengalir, dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan, terlebih untuk mendidik dan merawat anak-anak kekasih yang Tuhan titipkan. Kami berdoa kepadamu untuk semua guru-guru sekolah minggu, berkati dalam pribadi, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pergumulan, berkati dalam pekerjaan masing-masing. Siapapun yang kami programkan sehubungan dengan pelayanan dalam sekolah minggu Jemaat Balam Bodong ini, kiranya Tuhan akan memberkati semua program yang kami programkan, sehingga kami boleh realisasikan dengan baik, demi untuk mengasihi jemaat-Mu, mengasihi anak-anak sekolah minggu, lebih mengenal Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, dan dalam pelayanan dan program yang kami laksanakan, boleh terlaksana hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Berkati persekutuan guru-guru sekolah minggu yang ada, ikat terus dengan tali cinta kasih-Mu. Kami berdoa kepadamu untuk karunia dan talenta yang Tuhan berikan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga dapat dipakai dalam pelayanan. Berkati kebenaran-kebenaran firman-Mu yang ditaburkan, sehingga lewat firman-Mu itu Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh menimba berkat rohani dari dalamnya. Bapa di surga, pada saat ini kami datang berdoa, mendoakan akan semua orang tua anak-anak sekolah minggu yang siap untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Dahulilah mereka, bimbinglah mereka dan tuntun mereka, sehingga mereka bisa dan sanggup untuk bekerja dengan baik. Atur kekuatan kesehatan bagi mereka sekalian. Terlebih kami dalam pandemi COVID-19, peliharakanlah anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua mereka. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, paparan virus yang ada. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan pemerintah kami, dari pusat sampai pelosok tanah air, kiranya Tuhan berkati.
Berkati teman-teman kami yang jauh terpisah dari kami, sehingga mereka boleh tetap sehat juga dalam lindungan Tuhan sendiri. Saat ini kami berdoa, mendoakan ketika anak-anak sekolah minggu memasuki minggu yang baru. Ketika mereka belajar, beri kecerdasan, pengetahuan kepada mereka. Ketika mereka bekerja, beri kekuatan dan kesehatan. Ketika mereka bermain, lindungi mereka, jaga dan topang mereka. Sehingga apapun dan bagaimanapun keadaan setiap anak-anak jemaatmu di tempat ini, mereka akan sungguh-sungguh aman, terpelihara di dalam Tuhan saja. Terima kasih bahwa Tuhan selalu memberkati para orang tua mereka dalam pekerjaan mereka. Sehingga saat ini dengan penuh sukacita membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan. Terimalah persembahan semua anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkat yang masih sisa pada mereka. Sehingga persembahan ini akan dipakai dalam pelayanan. Orang tua anak-anak sekolah minggu boleh menikmati berkat dari Tuhan. Anak-anak sekolah minggu di sini dapat belajar untuk tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Semua yang diprogramkan, kiranya Tuhan akan turut campur tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan semuanya ini. Amin. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kakak Rita. Nah, sebelum itu siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita akan menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan dengan pujian, firman Tuhan ku dengar. Kepada Kakak Rita dipersilahkan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan bahwa hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Tuhan, untuk beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kakak Rita secara pribadi juga bersyukur karena beberapa hari yang lalu Kakak Rita ada dalam kelemahan tubuh. Namun puji Tuhan saat Kakak Rita berserah kepada Tuhan, saat Kakak Rita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa Kakak Rita dan puji Tuhan hari ini Kakak Rita boleh bersama dengan adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Kakak Rita mau beribadah kepada Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang memberikan kesembuhan buat Kakak Rita. Nah adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Kakak Rita akan memberitakan firman Tuhan, membawakan cerita firman Tuhan bagi adik-adik yang berada di rumah. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kekasih jiwa kami, Bapa yang kami puji, kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kesempatan pada siang hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan kami kemampuan untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami boleh melakukan firman Tuhan oleh pimpinan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Nah adik-adik sekolah minggu, saat ini Kakak Rita mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 4. Ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-37. Ya, pembacaan kita hari ini cukup panjang.
Namun kita mau membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Jadi semua adik-adik sekolah minggu siapkan Alkitabnya, karena kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita mulai. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainyalah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehasi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumahnya, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan, lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarapkan di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Pergilah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, adik-adik sekolah minggu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini.
di mana kita boleh melihat bahwa perempuan Sunem ini yang mempunyai seorang anak yang sekian lama dimintanya anak ini kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan seorang anak. Tetapi apa yang terjadi? Anak ini sakit lalu meninggal. Nah, sekarang kita akan saksikan film berikut ini. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita telah membaca firman Tuhan dan juga telah menyaksikan film yang baru saja diputar, dan kita melihat bahwa saat anak perempuan Sunem ini terbaring sakit,
lalu meninggal. Tetapi ibunya pergi menghadap kepada abdi Allah atau kepada hamba Tuhan. Dan dia memohon kepada abdi Allah ini untuk agar abdi Allah ini mendoakan anaknya yang sudah meninggal ini. Dia percaya bahwa saat anaknya didoakan kepada Tuhan, pasti anaknya akan memperoleh kesembuhan, pasti anaknya akan sehat kembali, akan sembuh, ya. Lalu dia pergi seperti cerita tadi bahwa ia pergi menemui abdi Allah, dan abdi Allah ini mendoakan anak perempuan Sunem ini. Nah, dari cerita firman Tuhan ini kita melihat bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya. Abdi Allah ini dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan agar anak perempuan Sunem ini yang tadinya sakit tetapi akhirnya meninggal, dia melihat bahwa anak ini sudah meninggal, dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan doanya sehingga anak perempuan Sunem yang tadinya sudah meninggal bangkit dari kematiannya. Ya. Ini menandakan bahwa doa itu sangat penting, doa itu sangat besar kuasanya. Bagian firman Tuhan mengatakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu sakit penyakit, entah itu kita dalam pergumulan studi di sekolah, mari kita datang bawa kepada Tuhan di dalam doa. Kita percaya bahwa Tuhan yang ada di surga pasti mendengarkan doa kita, dan Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik atas setiap doa-doa kita. Tuhan selalu memelihara anak-anaknya, Tuhan selalu memberkati anak-anaknya yang setia kepadanya, Tuhan selalu menjaga siang dan malam akan setiap anak-anaknya. Oleh karena itu, Tuhan mau bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup benar? Ya, percaya kepada Tuhan, rajin memuji memuliakan nama Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Kalau kita setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan pasti senantiasa akan memberkati kehidupan kita. Tuhan pasti akan senantiasa menjaga kita. Dan pada saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti senantiasa mendengar dan menjawab akan setiap doa-doa kita. Tentunya jawaban doa kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena setiap jawaban doa kita adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, oleh karena itu Kakak Rita berharap semuanya harus tetap setia berdoa kepada Tuhan. Siang dan malam kita mau datang menghadap Tuhan di dalam doa. Pada saat kita mau keluar rumah, pada saat kita ke sekolah, atau pada saat kita memulai segala aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan di dalam doa. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menjaga kita, Tuhan sanggup menyembuhkan kita yang sakit, Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, setialah berdoa kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang Kakak Rita sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Baik, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menolong kami di dalam kami belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami
untuk melakukan bagian firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami terus menyerahkan akan ibadah kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami dalam ibadah kami hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sungguh indah buat kita. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi berlayar dengan Yesus sungguh bahagia. Kakak Agus. Doa berkat oleh Ibu Pendeta Marcelina Papangke. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah yang dari Bapa dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai dan memberkati bangsa kita sehingga pada tahun ini kita boleh sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, merdeka!